Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat BPMD Kementerian Desa PDTT, Bapak Dr. Yusra. Ada yang belum kenal beliau? Gak berani jawab, Pak. Takut gak perpanjangan kontrak. Ya, beliau adalah Kepala Pusat yang membawahi kita semua, rekan-rekan di TPP. Itu struktur di badan ya, PSDM. Di atas beliau ada Kepala Badan PSDM yang dikepalai oleh Ibu Profesor Lutfiah Nurlaila. Sudah paham ya? Mantuknya ragu-ragu, Pak. Kayaknya SK 10-nya tidak dibaca. Oke, yang saya hormati rekan-rekan KPW yang telah hadir bersama saya, memperkenalkan diri, izin Pak Kapus. Ada Bapak Ahmad Saumi Nugroho. Berdiri, Mas? Sudah berdiri belum? Nah, Bapak Ronizar, kemudian Pak Ahmad Ihsan, Korwil. Siapa? Kemudian ada Mas Ziaul Haq, Muhammad Ziaul Haq. Dan ada sahabat Upi Setiawardani. Mohon maaf, bajunya luntur. Ketawanya keras sekali. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih telah hadir. Walaupun sangat disayangkan rekan-rekan Cilacap mungkin agak terlambat datang. Sudah kita sampaikan sejak awal bahwa jam 7 pagi sampai di lokasi biasanya toleransi waktu itu 30 menit ya. Kalau sampai lebih dari itu berarti bukan toleransi lagi, terlambat datang. Nah, itu disayangkan sekali. Ada yang masih di jalan, Mas Fatikun, atau semuanya sudah ada di sini? Ini ada kursi 1001 ya. Yang belakang, yang bajunya putih maju ke depan. Satu. Yang paling belakang sendiri, yang merasa paling belakang sendiri baju putih. Maju satu. Loh, gak ada yang merasa. Deretan sini yang merasa bajunya putih belakang sendiri. Sudah usah tengok-tengok Mas, sampean gue lek mburi dhewe lambene putih. Nah, yang lain menyesuaikan. Monggo yang belakang sendiri pol maju lagi. Gitu terus, kursi yang di depannya ada kosong diisi dulu. Mbak, yang sana itu yang bajunya abu-abu SDGs tuh sebelah kanan kosong. Yang kalau yang batik lah. Silakan diisi kalau ada kursi yang depannya kosong. Ini 01. Nggak usah nunggu konangan ya. Termasuk kalau mar'ah jangan nunggu konangan. Sejak awal jangan mar'ah. Ayo Mbak, cepat Mbak. Yang baru datang itu cepat. Yang pakai jaket sakit gak? Oh, udah dilepas. Ya, baik teman-teman ya. Yang pertama sudah. Yang pertama nanti kita mulainya. Mengaturkan kepada Bapak Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Taufik Majid Esos, MSI. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Berkenan Bapak Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama-sama kita di tengah kita pada pagi hari ini. Beliau di tengah kesibukan yang begitu banyak menyiapkan waktu untuk bisa tatap muka dengan kita. Setelah ini nanti Gus Menteri akan bertemu dengan kita semuanya. Oleh karena itu kita mohonkan berkenan Bapak Sekjen memberikan
penguatan kepada kita semuanya, arahan dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai tenaga pendamping profesional di Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Untuk itu pada Bapak yang kita hormati, Bapak Sekjen, dengan hormat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Yusra, Kepala Pusat Pemberdayaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian ini dulu juga ngurus pendamping sama dengan saya, Pak Nur Said, sekarang jadi Direktur Sarpras Desa dan Pedesaan. Kemudian ada Mbak Evi, satu-satunya putri di konsultan level provinsi. Pak Dekoyo ada di depan sini, Pak. Baru datang. Pak Nur, kita semua ini menunggu Gus Menteri. Nah, mengisi waktu, ya mungkin silakan. Ada apa namanya, saling memberikan informasi yang pasti jangan tegang gitu kan. Nah, santai saja gitu kan. Mbak Evi dan teman-teman konsultan Provinsi Jawa Tengah, para TA semuanya, baik di Banyumas maupun Cilacap yang saya hormati, PD, PLD semuanya yang berbahagia. Nah, mari tahiyatnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, inayah, nikmat kesehatan tentu saja yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Insyaallah nanti akan bersama-sama bertatap muka langsung berdialog dengan Gus Menteri Gus Abdul Halim Iskandar. Beliau masih ada kegiatan dan tidak lama lagi akan ke hotel ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, nanti akan banyak hal disampaikan oleh Gus Menteri. Dan pasti kami ini, saya, kemudian Pak Kapus, Pak Nur Said, Pak Koyo, Pak Nurul ini akan mengawal seluruh agenda terkait dengan yang paling pokok saat ini oleh Gus Menteri adalah bagaimana performa dari pendamping dari TPP kita yang harus setiap saat meningkat, kapasitas, kompetensi dan lain sebagainya. Kita harus bisa untuk beradaptasi dengan tuntutan, dengan agenda-agenda prioritas yang diberikan oleh Kementerian Desa kepada kita yang ada di masing-masing daerah. Agenda yang diberikan Kementerian juga ini adalah agenda besar nasional, mengawal terutama program-program pemberdayaan masyarakat desa, kawasan pedesaan, daerah tertinggal dan di wilayah-wilayah transmigrasi. Banyak sekali agenda yang diberikan oleh negara, oleh pemerintah menyangkut tantangan yang saat ini kita hadapi. Nah, karena itu Gus Menteri sejak awal memberikan tekanan yang luar biasa kepada yang kita sebut dengan peningkatan kapasitas dari masing-masing tenaga pendamping profesional. Nah, ini harus menjadi concern kita sama-sama. Saya diperintahkan, Pak Yusra diperintahkan, semua kita depan ini diperintahkan, Pak Dekoyo yang ngawal terus, manajemen nasional harus betul-betul melakukan konsolidasi, koordinasi dengan seluruh jajaran TPP, baik pada level provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai pada level desa. Nah, ini kita harus membangun satu kekuatan yang betul-betul utuh, terkonsolidasi dengan baik. Tanpa satu garis komando yang kuat, kita nanti bisa meresponi tantangan itu, tapi tidak maksimal. Karena itu maksimalitas dari seluruh urusan kita yang diberikan kepada kita. Nah, ini yang menjadi penting untuk segera kita laksanakan sama-sama. Karena itu Gus Menteri
di sela-sela kunjungan kerja beliau di tiap daerah, tiap provinsi, tiap kabupaten, beliau sangat berkenan untuk bertemu dan bertatap muka langsung dengan kita, tenaga penampung profesional. Tenaga penampung profesional, bahasa kami di kementerian ini adalah perwakilan, ini adalah etalase. Jadi orang di daerah ingin memberikan gambaran tentang Kementerian Desa, itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah duta kami, etalase kami, garis terdepan, pada front terdepan, front itu udah depan, yang paling depan, mewakili Kementerian Desa yang ada di daerah. Jadi sama nih posisinya Pak Evi dan teman-teman TA provinsi, kabupaten, TA kabupaten, PD, PLD, itu sama posisi kita. Jadi kami kemana-mana kita mewakili kementerian, Anda kemana-mana kita mewakili kementerian. Tindak tanduk kita mencerminkan tindak tanduk kementerian. Jadi kalau orang bertanya bagaimana dana desa, kemudian kita tidak bisa menjawab secara utuh, harus detail. Pertanyaan dana desa, kapan pencairannya, tata cara pencairan, waktunya, timeline, dipergunakan untuk apa saja. Pemahaman kita kepada regulasi itu harus hatam. Agenda prioritas pemerintah saat ini apa misalnya, harus dicerna. Nah, kami di Kementerian Desa, saya sering ulang-ulang, tugas Kementerian Desa sesuai dengan Perpres pembentukan SOTK yang baru ada 4 hal. Pertama, di bidang pembangunan desa, kita sama-sama secara kolektif, gagasan, inovasi kita terkait dengan bagaimana dan seperti apa pembangunan desa. Yang kedua, tugas amanah dari Perpres 85 adalah di bidang pemberdayaan, model-model pemberdayaan, strategi pemberdayaan, mau kemana arah dan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa. Ada secara makro, kebijakan secara nasional, tapi pada tataran implementasi disesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Gimana sih model-model pemberdayaan? Maka koordinasi secara vertikal konsultasi secara horizontal, mitra kita, kalau di provinsi ada dinas PMD provinsi, kabupaten dinas PMD kabupaten, atau OPD terkait, Bapeda, dinas sosial, dan sebagainya. Di level kecamatan ada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penting. Harus kita bangun kemitraan yang kuat sehingga sinkron terkait dengan model-model strategi pemberdayaan kita. Yang ketiga, tugas Kementerian Desa itu di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Nanti Cilacap, Banyumas mungkin tidak ada lagi WiFi daerah tertinggal kan. Transmigrasi tidak ada. Kita mungkin menyalurkan orang bertransmigrasi. Tapi itu yang dua penting, di bidang pembangunan desa dan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Ini perintah, ini mandatori. Makanya setiap tenaga penampung profesional harus mengerti betul apa itu pembangunan desa, seperti apa menu kegiatan kita dari kementerian yang kita tahu secara horizontal dengan stakeholder yang lain bagaimana gitu. Karena itu skill penting. Dari awal menteri menekankan itu skill, kemampuan kita menerjemahkan aturan, menerjemahkan regulasi, kemudian ada teknik-teknik kita mengorganisasikan itu semua, mengorganisir semua itu jadi satu langkah yang sama-sama secara kolektif melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Sekali lagi skillnya penting. Nah, itu juga kemudian nanti menjadi penilaian. Nah, makanya ada daily report. Jadi jangan kemudian merasa daily report ini adalah satu instrumen yang jangan, harus dijadikan sebagai sebuah instrumen penting untuk kita bisa memonitor dan mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apa setiap hari daily report secara berjenjang, dan ini akan sampai pada Gus Menteri. Nah, kalau ada yang keliru, ada yang kurang sesuai dengan harapan beliau, ya pasti saya tegur, Pak Gus
Ibu Kaban ditegur, Pak Yusra ditegur, Pak Koyo ditegur, sampai Ibu Evi, teman-teman. Semua kita harus evaluasi. Dan ini perlu langkah cepat. Makanya jangan masuk ini lancar ya, daily report. Kan dipakai juga Pak Koyo, jadi bahan evaluasi kita kan untuk perpanjangan kontrak dan sebagainya. Jangan dilihat pada kontrak diperpanjang atau diputus, bukan, tapi ini bagian dari kita memaintenance apa yang sudah kita lakukan. Karena itu harus kita merasa betul-betul mengerti lah, dan sekaligus mencintai pekerjaan kita. Jangan merasa wah jadi tenaga pendamping profesional ini karena kebetulan saja, karena tidak ada di tempat. Jangan. Pilihan kita udah di sini dan kita harus memberikan makna terhadap pekerjaan kita sebagai seorang tenaga pendamping profesional. Memberikan makna. Nah, karena itu harus kita cintai pekerjaan. Datang pagi, ketemu dengan sesama PD, sama PLD, sama TA. Ada makna, ada keterhubungan secara emosional. Harus kita menempatkan orang-orang teman, sahabat kita itu sebagai satu bagian dari teamwork yang kuat. Jangan kemudian bekerja dengan, sudah kita tidak cintai pekerjaan, bekerja dengan orang-orang yang kita tidak sukai, dalam satu tekanan yang harus membuat stres. Jangan. Nah, itu di set up satu lingkungan kerja dimanapun jenjang kita mencintai pekerjaan kita dengan orang-orang yang kita sukai, dalam satu iklim pekerjaan, atmosfer pekerjaannya kondusif. Nah, itu top. Ini apa kan? Penting apa? Ini apa? Ini apa? Wow, ada prioritas kita untuk pencegahan stunting, penurunan stunting, kemiskinan ekstrim, ketahanan pangan, pengelolaan BUMDes. Semua kita tenaga pendamping profesional luar biasa. Semua tugas-tugas di desa ini kita, karena kita basisnya wilayah, bukan sektor. Kalau saya dulu di perhubungan, saya hanya bicara transportasi, sektor transportasi. Orang di PU bicara KP1, pertanian hanya pertanian, kesehatan, pendidikan. Tapi kalau Kementerian Desa ini, basis kementerian ini adalah wilayah. Kalau wilayah itu semua sektor masuk. Jangan mengeluh kalau pendamping itu semua hal ditanyakan terkait dengan desa. Tanya pendidikan, kesehatan, harus. Nah, itu maka salah satu ciri khas kita pendamping TPP adalah harus terus mau belajar, merubah mindset kita. Jangan selesai dengan apa yang kita dapat sekarang lagi jalan TOT, kemudian nanti ada pelatihan di Cilacap sini juga ada Mas. Nah, itu untuk supaya kita terus belajar mengadaptasi diri kita, pekerjaan kita dengan agenda besar yang harus segera kita tuntaskan. Itu penting. Karena itu apa yang kita lakukan, satu adalah komando kita buat tegak lurus. Saya tidak mau menjelaskan lagi apa itu arti tegak lurus dan sebagainya. Tegak lurus, komando, line of command itu secara berjenjang dari PD, FPLD, PD, TA, kemudian ke provinsi, manajemen nasional, kemudian Pak Yusra, sampai gitu dengan menteri. Jelas, tidak boleh main samping kiri, samping kanan dan sebagainya. Tidak boleh. Kan sudah diatur, ada SOP kita, ada panduan kita, petunjuk teknis kita dan sebagainya. Harus satu komando. Karena apa? Kalau kita kerja sendiri-sendiri ya, orang tidak menganggap reputasi kita apapun, tapi kalau tidak terkonsolidasi dengan baik, jangan harap ada lagi satu kekuatan yang signifikan. Harus satu. Gitu. Jadi saya kira kita menjemput Gus Menteri. Mari kita bukakan hati kita seluas-luasnya, pikiran yang seluas-luasnya, mendengarkan arahan beliau, instruksi beliau, dan harus kita kawal sama-sama. Dan sesudah ini misalnya ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan lewat jenjang sampai ke atas dan seluruh struktur TPP kita, silakan saling memberikan informasi, tapi yang pasti jangan kemudian menyimpan sesuatu. Bukan. Ini kerja-kerja yang luar biasa baik, kerja desa ini luar biasa, pengabdian kita luar biasa. Warga, masyarakat desa menanti kedatangan kita, pikiran kita, kreativitas kita dan sebagainya.
saya bahasa di TOT, saya bilang kemarin itu harus kita berani untuk memahat kita punya diri untuk menyesuaikan dengan pekerjaan yang kita hadapi saat ini. Dirubah supaya kita bisa betul-betul mencintai pekerjaan. Ini pekerjaan yang luar biasa dan kita tempatkan itu sebagai sebuah ibadah. Nah, kalau sudah ibadah kan selesai urusan kan. Pelayanan kepada masyarakat adalah ibadah, kita ke BUMDes adalah ibadah, kita ke koordinasi ke dinas-dinas terkait itu adalah ibadah, menjemput warga itu adalah ibadah. Semua adalah ibadah. 2 malam lalu saya bilang sebetulnya kita ada satu yang sangat profetis. Saya bilang kita ini adalah bukan makhluk manusia yang mengalami pengalaman spiritual. Sebaliknya, kita adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Kita ini adalah orang terbaik, khalifatul fil ard yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi untuk melayani. Ini profetis, sangat profetis. Makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Kita bertemu dengan orang karena tugas kekhalifahan, karena tugas pengabdian, tugas pelayanan. Kalau itu kita tempatkan sebagai mindset kita, saya kira apapun urusan jadi kecil. Cuma masalah dari report kecil, masalah anomali data kecil itu selesai. Job kita menyelesaikan itu, jangan dipersoalkan. Ada hambatan. Kalau honor tidak pernah terlambat kan. Kalaupun terlambat, kecil karena urusan saya adalah tugas-tugas profetis pelayanan. Meskipun saya dengan Pak Yusra, Pak Menteri arahkan supaya cepat berpikir untuk menaikkan honor pendamping. Kita lagi berjuang, tapi tekan kita. Ini karena kondisi keuangan negara. Tapi itu menjadi tidak terlalu signifikan kan. Tapi tugas-tugas kekhalifahan kita. Jadi beruntunglah kita yang mengurus desa, karena orang yang mengurus desa paling cepat dan pasti dijamin masuk surga. Yang masuk surga itu TPP semua. Saya, Pak Yusra ini nanti dipanggil saja untuk masuk surga sama-sama gitu kan. Jadi kecil urusan-urusan cuma begitu, data di tempat tugas, naik ojek, apa segala macam, telepon terus ya, meskipun nanti di dinas ya main-main aja udah. Buka wifi-nya dinas nggak apa-apa kan begitu. Nebeng gitu, bahkan kemarin ada ibu bupati di Blitar itu membuka. Saya kira di Cilacap juga atau di Banyumas kan ada diberikan fasilitasi ruangan oleh dinas kan. Kami akan sangat senang kalau kemudian bertemu dengan bupati, kemudian bupati bilang telah diberikan tempat terbaik di hati Pemda, di sana ada tenaga pendamping profesional yang terus bermitra dengan kami. Nah itu mantap. Sampai ketemu bupati bilang, waduh ini harus itu, wah pusing juga kita. Tapi kalau kita ketemu bupati Banyumas, bupati Cilacap, bilang wah top. Dan selama ini memang top. Nah, kalau Anda top, berarti semua top, termasuk Bu Evi dan teman-teman itu adalah top juga begitu. Top. Saya kira itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita menjemput Pak Menteri, Gus Menteri, dan sekali lagi harus dalam satu komando yang kuat, gak lurus kita untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi kurang saya mohon maaf. Inna syaratul mustaqim, kiranya Allah SWT senantiasa merahmati, memberkahi langkah-langkah kita semua. Allahumma afiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendamping